Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Halilatul Mursida, dengan NIM 1860 2052 23218 dari PKMI 3D. Di sini, saya akan membahas komponen-komponen pengembangan kurikulum. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yakni kurikulum sebagai sistem, yang kedua komponen tujuan, yang ketiga komponen materi, yang keempat komponen strategi, dan yang terakhir komponen evaluasi. Baik, langsung saja menuju materi yang pertama yakni kurikulum sebagai sistem. Kurikulum dapat dikatakan suatu sistem karena kurikulum memiliki tujuan yang satu serta memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya seperti sistem. Di sini, sistem adalah satu kesatuan sejumlah elemen atau objek, manusia, kegiatan, informasi dan sebagainya yang terkait dalam proses atau struktur dan dianggap berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam mencapai satu tujuan. Sebagai suatu sistem yakni sistem kurikulum. Di sini sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan prosedur kerja sebagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Menuju materi yang kedua yakni komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan erat dengan arah atau hasil yang diharapkan secara mikro maupun makro. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi, mulai dari tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang khusus, yakni yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan dengan kompetensi. Bahasan lebih lanjut, tujuan pendidikan nasional diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau disingkat dengan TPN. Yang kedua, tujuan institusional atau disingkat dengan IT. Yang ketiga, tujuan kurikuler yang disingkat dengan TK. Dan yang keempat, yakni tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran yang disingkat dengan TP. Menuju materi yang ketiga, yakni komponen materi. Komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Komponen materi harus dikembangkan untuk mencapai komponen tujuan. Oleh karena itu, komponen tujuan dengan komponen materi atau dengan komponen-komponen yang lainnya haruslah dilihat dari sudut hubungan dan fungsional. Pada hakikatnya, materi kurikulum adalah isi dari kurikulum tersebut. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan rumusan tersebut, isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, materi kurikulum berisi bahan pembelajaran yang terdiri dari kajian atau topik-topik pembelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Kemudian yang kedua, materi kurikulum mengacu pada tujuan masing-masing satuan pendidikan. Dan yang terakhir, materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal itu, tujuan pendidikan nasional merupakan target tertinggi yang hendak dicapai melalui pencapaian materi kurikulum. Menuju materi yang keempat, yakni komponen strategi. Komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru sampai siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Dengan kata lain, strategi memiliki dua hal yang sangat penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan serta strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Menuju materi yang terakhir, yakni komponen evaluasi. Di sini ada kurikulum dan komponen evaluasi. Yang pertama yakni kurikulum evaluasi. Kurikulum evaluasi dapat memberikan informasi untuk perbaikan kurikulum yang sedang berjalan. Yang kedua yakni komponen evaluasi. Komponen evaluasi ialah untuk menilai sebuah kurikulum sebagai program pendidikan untuk menentukan tingkat efisiensi, efektivitas, relevansi, dan produktivitas program untuk mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi di sini mencakup yang pertama, evaluasi terhadap hasil atau produk kurikulum. Yang kedua, evaluasi terhadap program atau proses kurikulum. Di antara kedua cakupan atau macam evaluasi tersebut sangatlah penting dalam rangka peninjauan kembali atau disebut dengan revisi. Revisi terhadap kurikulum yang sedang berlangsung tersebut. Sehingga dengan demikian kurikulum selalu mengalami perbaikan serta diharapkan up to date baik dari segi perolehan pengalaman maupun masyarakat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.